Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-483 bertepatan dengan bab ke-2329. Saat mendengar pertanyaan Chen Jekai berseru, "Tuan muda, lalu menurut Anda siapa dalang di balik masalah ini?" Chen berpikir sejenak dan berkata, "Saat ini aku merasa kemungkinan besar anggota keluarga Su adalah dalangnya." "Keluarga Su?" Jekai berkata dengan tercengang. "Tuan muda, mengapa anggota keluarga Su ingin bertindak pada mereka berdua? Tak ada alasan." Chen berkata dengan ekspresi serius, "Jika benar-benar ingin mengatakan alasan, kurasa sangat banyak." Bibidu dengan tegas ingin bercerai dengan Su Shaodao. Ini pada dasarnya sudah mempermalukan keluarga Su. Su Shaodao pasti tidak puas dan tentunya Tuan Besar Su juga begitu. Chen Jekai mengangguk dan berkata, "Bagi setiap keluarga yang terkenal dan memiliki reputasi, jika istri atau menantu mengumumkan ingin bercerai, pasti akan mempermalukan keluarga. Tapi juga tidak perlu bertindak begitu kejam, kan?" Yichen berkata, "Bagaimanapun juga ini adalah keluarga besar. Terkadang merasa harga diri di atas segalanya. Apalagi Bibidu dan Su Shaodao tidak hanya sesederhana akan bercerai. Alasan mengapa dia jauh-jauh datang ke Jinling, kamu tahu, aku tahu, dan kurasa begitu banyak keluarga besar di Yanjing juga pasti tahu." Cendekai mengangguk dan menghela napas. Memang seperti itu. Waktu itu semua orang di Yanjing tahu tentang masalah nona kedua keluarga Du menyukai ayahmu. Sekarang dia datang ke Jinling, bahkan berpartisipasi dalam pelelangan ini, juga membeli rumah tua tempat tinggal ayahmu dengan harga tinggi. Semua orang yang jeli tahu bahwa dia pasti belum melupakan ayahmu." Chen menghela napas dengan ekspresi sedih dan berkata, "Aku sangat terkejut dengan perasaannya pada ayahku. Tapi semakin aku terkejut, semakin aku tidak bisa melihat masalah dari sudut pandang lain." Cendekai buru-buru bertanya, "Tuan muda, kamu bilang dari sudut pandang lain, apa itu? Pikiranku sangat lambat saat ini. Aku benar-benar tidak mengerti." Chen berkata dengan datar, "Sudut pandang lain tentu saja susah tahu. Jika Bibidu tidak bisa melupakan ayahku selama bertahun-tahun, lalu apakah dia yang sudah bertahun-tahun menikah dengan Su Shaodao memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Su Shaodao?" Ini Cendekai terdiam sejenak. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari, "Aku mengerti. Nona kedua keluarga Du datang ke Jinling untuk mengingat ayahmu, juga secara terbuka berpartisipasi dalam pelelangan ini dan membeli rumah tua tempat tinggal ayahmu. Ini setara dengan memberitahu orang lain bahwa sudah bertahun-tahun dia tetap mencintai ayahmu. Kalau begitu, selama ini dia pasti tidak pernah mencintai Su Shaodao. Ini sangat memalukan bagi Su Shaodao." "Benar." Chen menghela napas. "Jadi aku curiga kemungkinan dalang di balik semua ini adalah Su Shaodao." Cendekai mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda, Su Jiyu adalah darah daging Su Shaodao. Meskipun dia sangat membenci nona kedua keluarga Du, juga tidak mungkin akan menyakiti Su Jiyu, bukan?" "Benar," Yichen berkata, "meskipun harimau ganas, tapi tidak akan memakan anak sendiri. Su Shaodao seharusnya tidak akan menyakiti Su Jiyu. Mungkin Su Jiyu hanyalah penutup kebenaran." Cendekai berkata tanpa daya, "Keluarga Su selalu tidak memiliki etika dalam bertindak. Mungkin ini adalah kebenaran." Saat ini Chen berkata, "Jika benar anggota keluarga Su ingin Bibidu mati, maka aku tidak akan membiarkan mereka berhasil." Setelah itu Chen segera berkata pada Chen Jekai, "Tuan Chen, segera selidiki lokasi spesifik mobil Rolls Royce itu dan juga siapkan helikopter."
Begitu mendengar ini, Chen Kai langsung bertanya, Tuan Muda, apakah Anda ingin menyelamatkan mereka berdua? Chen menjawab, ya, dan mencibir, musuh dari musuh adalah temanku. Aku bahkan bisa menyelamatkan Suroli, apalagi Du Haiking atau Su Jiyu. Chen Kai segera berkata, baik, Tuan Muda, aku akan menyuruh orang untuk melacak lokasi mobil itu dan menyiapkan helikopter. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Sebagian besar model akan dilengkapi dengan fungsi jarak jauh tertentu. Mobil yang sedikit lebih biasa bisa memeriksa lokasi mobil, bensin, situasi pintu dan jendela mobil dari jarak jauh. Model yang lebih bagus bisa membuka dan menutup pintu dari jarak jauh, bahkan menyalakan mobil dan AC dari jarak jauh. Seperti beberapa kendaraan, bahkan bahan bakar baru bahkan bisa memanggil dari jarak jauh dan dioperasikan dengan ponsel sehingga mobil bisa melaju untuk mencari sopir, bukan sopir yang mencari mobil. Meskipun mobil Rolls-Royce tidak memiliki fungsi pemanggilan jarak jauh, tapi fungsi jarak jauh lainnya cukup lengkap. Di antaranya, lokasi mobil bisa didapatkan secara langsung dari perangkat lunak Rolls-Royce Center. Tak lama kemudian, anak buah Chen Kai mengirimkan lintasan mobil. Setelah melihatnya, dia berkata, Tuan Muda, Liu Zhan mengemudi menuju pegunungan. Pegunungan? Chen mengerutkan kening. Di mana lokasi spesifiknya? Chen Kai buru-buru berkata, ke arah Hotel Spa Camp Alice. Baik, Chen segera memerintahkan, sekarang pergi ke hotelmu dan langsung naik helikopter untuk mencegat mobilnya lebih dahulu. Chen Kai berseru, Tuan Muda, Liu Zhan memiliki bom yang terikat di tubuhnya. Apakah Anda yakin bisa menaklukkannya? Chen mencibir dan berkata dengan jijik, jika aku mau, aku bahkan bisa membuat Liu Zhan tidak mampu untuk berkedip, apalagi menekan tombol detonator. Baguslah kalau begitu. Chen Kai menghela napas lega dan bergegas menuju hotel. Pada saat yang sama, dia segera mengambil ponselnya dan memerintahkan pilot helikopter hotel untuk bersiap. Pada saat ini, Liu Zhan yang sudah mendarai Rolls-Royce dengan cepat melaju ke daerah pegunungan di selatan Jinling. Ini adalah rute yang diatur oleh anak buah Tuan Besar Su untuknya. Setelah memasuki pegunungan, dari sini ada lebih dari 30 km jalan pegunungan dan tidak ada jalan keluar ataupun masuk di jalan sepanjang 3 km ini. Asalkan mobil melaju cukup cepat, tidak ada yang bisa mengejarnya. Inilah alasan mengapa Liu Zhan bersikeras meminta polisi menyiapkan mobil Rolls-Royce. Mobil biasa yang melaju di jalan pegunungan yang berliku akan mengalami penurunan daya yang sangat signifikan. Tapi untuk mesin 12 silinder seperti Rolls-Royce, meskipun di jalan pegunungan yang berliku-liku, dayanya benar-benar cukup untuk menarik jarak dari kejaran orang. Selain itu, pihak lain sudah mengatur cara agar Liu Zhan bisa menyingkirkan orang yang mengejar. Ketika Liu Zhan mengendarai mobil ke dalam terowongan, sengaja 2 helikopter di jalan pegunungan akan segera ada 2 mobil yang mengalami kecelakaan di pintu masuk terowongan dan sepenuhnya memblokir terowongan. Dan ketika Liu Zhan mengemudikan mobil ke tengah terowongan, ada pos keamanan khusus yang digunakan untuk parkir darurat, dan dia akan membunuh Du Haiking dan Su Jiyu di sana sesuai dengan permintaan. Setelah membunuh ibu dan anak itu,
Dia akan membuang mayatnya di pos keamanan sesuai dengan rencana, kemudian melanjutkan perjalanan. Lalu akan ada truk kontainer menunggu di dekat terowongan, dan saat itu dia akan langsung mengendarai mobil Rolls Royce ke truk kontainer. Pihak lain akan menggunakan barang yang disiapkan untuk menyembunyikan Rolls Royce di dalam dan membawanya pergi tanpa diketahui. Selain itu, truk kontainer yang disiapkan untuk membawa Liu Zhan juga dilengkapi dengan peralatan pelindung sinyal yang kuat. Meskipun mobil Rolls Royce itu dilengkapi dengan 100 perangkat GPS, juga tidak akan pernah ditemukan. Saat itu Rolls Royce Center akan menemukan bahwa mobil ini belum keluar sejak memasuki terowongan. Pihak polisi kemungkinan juga akan fokus untuk mencari keberadaannya di terowongan. Dia sudah lama kabur dengan selamat. Pada saat polisi menyadari bahwa dia mungkin sudah kabur dengan trik licik, saat semakin dekat dengan terowongan yang sudah ditentukan, Liu Zhan menjadi semakin gugup. Baginya berhasil atau gagal tergantung pada langkah ini. Jadi dia terus berdoa dalam hati, Tuhan, aku Liu Zhan tidak pernah memohon pada siapapun dalam hidupku. Sekarang aku mohon kepadamu untuk menunjukkan keajaiban dan memberkati semuanya agar berjalan dengan lancar. Jika berjalan lancar, setelah aku membereskan ibu dan anak di belakang, Tuhan hanya perlu memberkati selama 1 jam untuk kabur. 1 jam sudah cukup bagi anggota keluarga Su untuk mengatur pelarianku. Pada saat ini besoknya aku sudah ganti identitas dan mulai hidup yang baru di luar negeri. Begitu memikirkan hal ini, Liu Zhan juga sangat bersemangat dan tidak sabar lagi. Saat ini Du Haiking dan Su Jiyu yang duduk di kursi belakang Rolls Royce sama-sama merasa gugup. Su Jiyu selalu sangat gugup saat melihat mobil melaju ke pegunungan. Dia merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia juga tidak bisa memikirkan apa yang tidak beres. Du Haiking menyadari Su Jiyu yang berada di sampingnya agak gelisah. Agar putrinya tidak terlalu takut, Du Haiking terus memegang tangannya dengan erat dan terus memberinya tatapan menyemangati agar dia bisa lebih tenang. Su Jiyu sangat sulit untuk tenang. Dia mau tidak mau bertanya, sebenarnya kamu akan membawa kami pergi kemana? Liu Zhan berkata dengan dingin tanpa menoleh ke belakang, tidak perlu pedulikan mau pergi kemana, duduk saja di dalam mobil dengan baik. Su Jiyu terus bertanya, lalu kapan kamu akan melepaskan kami? Satu tangan Liu Zhan memegang kemudi, tangan lainnya memegang pistol dan terus mengayunkannya. Dia berkata dengan tidak sabar, kapan aku akan melepaskanmu? Atau aku ingin melepaskanmu atau tidak, itu semua tergantung suasana hatiku. Jika kamu duduk dengan baik dan tidak banyak omong kosong, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Tapi jika kamu terus bertanya, sekarang juga aku akan membunuhmu. Du Haiking tahu bahwa Liu Zhan pembunuh yang kejam. Jadi dia segera memarahi Su Jiyu dan berkata, Jiyu, tutup mulutmu, dan jangan berbicara lagi. Su Jiyu hanya bisa patuh dan menutup mulutnya. Namun dia menjadi semakin gugup dan firasat buruk itu menjadi semakin kuat. Dia dengan hati-hati mengingat semua detail di otaknya dan berharap bisa menemukan petunjuk yang dia abaikan. Beberapa menit kemudian sebuah detail tiba-tiba muncul di benaknya. Dia teringat bahwa Liu Zhan pernah menjawab sebuah panggilan saat berada di klub Chen Bao. Selain itu, sepertinya dia juga mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan pada seseorang. Detail ini langsung membuatnya gugup. Seorang buronan yang sudah lama kabur ke seluruh negeri saat dirinya dikepung. Mengapa dia masih memiliki waktu untuk menelepon dan mengirim pesan? Apalagi panggilan itu berlangsung sangat lama. Meskipun yang menelepon dan mengirim pesan adalah anggota keluarganya, tapi itu juga sangat sulit dijelaskan karena orang yang normal akan menggunakan cara tercepat untuk memberitahu anggota keluarganya
bahwa mereka sedang sibuk, kemudian dengan cepat mematikan telepon. Tidak mungkin akan mengobrol karena dia punya ponsel dan bisa menghubungi keluarganya kapan saja, maka dia bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Jika tidak ada urusan penting, sama sekali tidak perlu mengalihkan fokus perhatian untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga pada saat kritis seperti itu, karena itu sangat mudah mengalihkan perhatian seseorang dan mengaruhi urusan penting, terutama hal penting untuk berhubungan dengan keselamatan hidupnya. Ini sama seperti seorang dokter saat fokus mengoperasi pasien, sama sekali tidak mungkin membawa ponsel untuk menelepon atau mengirim pesan dengan keluarga. Ini akan sangat mengganggu pekerjaannya dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan konsekuensi yang serius. Hal ini bisa dimengerti jika Liu Zhan baru saja turun ke jalan kejahatan dan tidak memiliki pengalaman yang cukup. Tapi bagaimanapun juga dia adalah buronan yang sudah lama kabur dan seharusnya memiliki kesadaran anti pengintaian yang kuat. Orang seperti ini seharusnya tidak mungkin melakukan kesalahan tingkat rendah seperti ini. Jadi tidak peduli orang yang telepon atau yang mengirim pesan anggota keluarganya atau bukan, tapi hal yang mereka komunikasikan pasti sangat penting. Bahkan kemungkinan besar itu sesuatu yang terkait erat dengan dia yang masuk ke klub Zhenbao hari ini. Memikirkan hal ini, Su Jiyu mendapatkan kesimpulan pasti masih ada orang lain di belakang Liu Zhan. Jika ini masalahnya, maka bukan suatu kebetulan dia bisa masuk ke klub Zhenbao hari ini. Jika semua ini bukan kebetulan, maka juga bukanlah kebetulan dia menangkapku dan ibuku. Jangan-jangan dia memang menargetkanku dan ibu. Su Jiyu tiba-tiba merasa semakin panik. Jika Liu Zhan benar-benar masuk ke klub Zhenbao secara kebetulan saat sedang dikejar, maka selama aku dan ibu bekerja sama dengan Liu Zhan untuk melarikan diri, aku dan ibu memiliki kesempatan lebih tinggi untuk tetap hidup setelah Liu Zhan aman. Lagi pula dia sudah terekspos di depan polisi, sama sekali tidak perlu membunuhku dan ibu untuk memprovokasi polisi dan menciptakan opini publik. Itu hanya akan lebih merugikan dirinya. Namun jika ada orang yang menginstruksikan Liu Zhan di belakang dan menghindari pengejaran adalah palsu, sedangkan menculik aku dan ibu adalah kebenaran, maka kami benar-benar akan bernasib buruk. Pada saat ini Su Jiyu tiba-tiba berkata, "Kakak Liu, jika kamu melepaskan aku dan ibuku, aku bisa memberimu 50 juta sebagai ucapan terima kasih. Aku akan melakukan apa yang aku katakan." 50 juta? Liu Zhan tiba-tiba tercengang. Jumlah 50 juta memang tidak sedikit. Baginya ini sudah cukup membuatnya tergoda. Selain itu dia juga tidak meragukan kemampuan Su Jiyu. Bagaimanapun dia adalah anggota keluarga Su. Mungkin mengeluarkan 500 juta juga hal yang mudah, apalagi 50 juta. Namun Su Jiyu berani memberinya, tapi dia tidak berani menerimanya karena dia tahu bahwa sebenarnya keluarga Su lah yang membayarnya untuk membunuh ibu dan anak ini. Selain itu, masalah ini lebih rumit dari yang kukira sebelumnya. Awalnya ada orang yang mencariku dan memintaku untuk membunuh Du Haiking. Lalu hari ini ada orang yang ingin mengirim 20 juta lagi pada keluargaku dan memintaku untuk membunuh Jiyu juga. Mengapa keluarga Su ini begitu kejam? Tidak masalah jika membunuh Du Haiking. Lagi pula dia adalah orang luar. Tapi mengapa juga ingin membunuh Su Jiyu ini?
sebuah keluarga yang bahkan tidak melepaskan orang-orangnya sendiri sudah tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejam dan keji. Jika aku dengan patuh mengikuti pengaturan mereka, aku masih bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Tapi jika aku bermain trik di belakang mereka, bahkan diam-diam mengambil uang Sujiyu, maka kemungkinan besar mereka tidak akan melepaskanku. Terlebih lagi, keluargaku masih di dalam negeri. Jika benar-benar menyinggung keluarga Su, mereka bahkan tidak melepaskan anggota keluarga mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka melepaskan keluargaku? Sujiyu melihat ekspresi Liu Jan yang sangat bimbang melihat kaca spion mobil dan menyadari situasinya bahkan lebih buruk. Jadi dia buru-buru berkata, "Kakak Liu, kamu pasti tahu dengan situasiku. Jangankan 50 juta, bahkan jika 60 juta ataupun 80 juta, aku juga bisa memberinya padamu selama kamu setuju. Asalkan kamu setuju, aku hanya perlu menelepon dan uang akan segera ditransfer ke rekeningmu." Setelah itu si Jiyu buru-buru berkata, "Aku tidak memberimu 50 juta atau 80 juta lagi. Aku akan bulatkan menjadi 100 juta. Selama kamu setuju, aku akan meminta orang untuk mentransfer 100 juta uang tunai ke rekeningmu dalam waktu 10 menit." Begitu Liu Zhan mendengar selama dia setuju akan ada 100 juta yang masuk ke rekeningnya, tiba-tiba dia merasa seperti seorang yang sangat lapar tapi juga tidak berani membuka mulutnya setelah melihat hidangan yang lezat di depannya. Ini membuat suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat gelisah dan tanpa sadar berkata, "Jangan bicara omong kosong denganku. Ini sama sekali bukan masalah uang." Begitu Liu Zhan mengucapkan kata-kata ini, Sujiyu langsung kaget dan segera menatap Du Heking di sampingnya. Du Heking juga sudah menyadari bahwa putrinya sengaja mencari informasi dari Liu Zhan. Saat mendengar jawaban Liu Zhan, dia juga menyadari sumber masalahnya. Jadi dia juga sedang menatap Sujiyu saat ini. Ibu dan anak itu saling memandang pada saat yang bersama. Keduanya bisa saling melihat keterkejutan dari mata satu sama lain. Sujiyu menggunakan uang untuk menyuap Liu Zhan hanya untuk dua tujuan. Pertama, jika menggunakan uang berhasil, langsung menggunakan uang untuk membeli keselamatan itu adalah yang terbaik. Kedua, jika menggunakan uang tidak berhasil, setidaknya bisa mengetahui situasi Liu Zhan dari percakapan. Sekarang Sujiyu sudah mendapatkan beberapa petunjuk penting dari mulut Liu Zhan melalui serangkaian keterampilan berbicara yang dia rancang. Pertama, saat orang bisa mendengar seorang gadis berusia 20-an langsung mengatakan puluhan juta atau 100 juta, dia pasti tidak akan percaya dan hanya akan berpikir itu omong kosong. Namun Liu Zhan tidak ragu, dia bisa memberikan 50 juta atau 80 juta bahkan 100 juta. Itu berarti dia tahu identitasku. Dia tahu bahwa 100 juta itu sangat mudah bagiku. Jadi dia sama sekali tidak meragukan apa yang ku katakan. Dari poin ini dan digabungkan dengan perilaku Liu Zhan yang berbicara di telepon dan mengirim pesan dengan orang lain, tadi bisa dilihat bahwa Liu Zhan pasti diperintahkan orang untuk menculikku dan ibuku. Kedua orang seperti Liu Zhan tidak mungkin orang yang baik dan setia mematuhi kesepakatan. Jika aku mengatakan akan bersedia memberinya 100 juta, dia bisa memilih untuk mengambil uangku dan mengkhianati majikan aslinya. Bahkan bisa memilih untuk mengkhianatiku setelah mengambil uangku. Penjahat kejam seperti dia
tidak mungkin tidak mempertimbangkan dua cara ini untuk mendapatkan uang. Namun Liu Zhan bahkan tidak mempertimbangkan dua cara ini. Ini membuktikan bahwa majikan asli di belakangnya adalah seseorang yang tidak pernah berani dia khianati. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang sudah menyuapnya dan menyuruhnya melakukan pertunjukan sebesar ini hanya untuk menculikku dan ibu? Memikirkan hal ini, Sujiyu sama sekali tidak punya jawaban. Dia juga pernah berpikir apakah kakeknya yang tidak puas pada ibunya, jadi ingin membereskan orang yang mempermalukan reputasi keluarga. Namun berdasarkan pemahamannya terhadap Tuan Besar Su, dia merasa Tuan Besar Su tidak akan memiliki niat untuk membunuh dirinya. Dia juga pernah berpikir apakah ayahnya yang tidak senang dengan ibunya, tapi ini sama dengan spekulasi barusan. Entah itu ayahnya atau kakeknya punya alasan untuk menyerang ibunya, tapi mereka berdua tidak mungkin akan menyerang dirinya. Jadi Sujiyu menjadi sangat bingung. Setelah itu dia berpikir lagi, mungkinkah ayah atau kakek dalang di balik layar dan meminta Liu Zhan untuk menculikku dan ibu, tapi sebenarnya hanya akan menyerang ibu saja. Memikirkan hal ini, Sujiyu tiba-tiba menjadi sangat gugup dan berpikir dalam hati, jika benar-benar seperti itu, maka saat Liu Zhan mengungkapkan tujuan aslinya, aku harus berusaha keras melindungi ibu. Saat Sujiyu memutuskan untuk berusaha keras melindungi Du Haking, hatinya juga dipenuhi amarah dan keputusasaan terhadap keluarga Su. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga Su begitu kejam kepada ibunya. Dan yang lebih tidak bisa dimengerti adalah hal ini jelas-jelas ayah yang bersalah terlebih dahulu. Lalu mengapa ingin membunuh ibu? Apakah karena ibu datang ke Jinling kali ini? Pada saat ini Du Haking juga sedang menebak semuanya. Dia juga memiliki pertanyaan yang sama di hatinya. Su Xiaodao boleh mengkhianatiku dan melahirkan anak haram di luar, bahkan tanpa ragu membawa anak haram itu ke sisinya. Sedangkan aku sudah bertahun-tahun menikah dengannya dan tidak pernah mengkhianatinya. Sekarang juga hanya ingin bercerai dengannya. Apakah dia tidak bersalah sedangkan aku salah? Pada saat ini Liu Zhan tidak menyadari bahwa dirinya baru saja secara tidak sengaja membocorkan rahasia. Saat ini dia hanya bisa berharap terowongan di peta akan tiba lebih cepat agar dia bisa menyelesaikan semua ini. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.